Ketika kesejahteraan hewan menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih sehat untuk masyarakat. Baik, hari ini kita mau bincang-bincang di sore hari ini tentang peternakan ayam gembira. Jadi di tengah dunia modern yang bergerak begitu cepat, manusia sering lupa bahwa makanan yang masuk ke dalam tubuh berasal dari makhluk hidup yang juga membutuhkan kasih sayang, ruang hidup, dan perlakuan yang layak. Banyak orang melihat telur dan daging sebagai produk akhir di meja makan tanpa pernah mereka bertanya bagaimana hewan-hewan itu hidup sebelum menghasilkan pangan untuk manusia. Nah, di sini di peternak ayam gembira, yaitu di Rumah Hijau Bali, kami percaya bahwa makanan sehat lahir dari alam yang sehat dan hewan yang bahagia. Karena itulah kami membangun konsep peternakan ayam gembira, sebuah peternakan berbasis animal welfare atau kesejahteraan hewan yang tidak hanya fokus pada hasil produksi, tapi juga memperhatikan kualitas hidup ayam sejak awal. Nah, bagi kami, ayam bukan mesin produksi. Ayam adalah makhluk hidup yang memiliki rasa takut, stres, nyaman, dan tentunya bahagia. Ketika ayam hidup dengan baik, maka telur yang dihasilkan juga lebih berkualitas dan penuh energi alami. Konsep ini mungkin terlihat sederhana. Ya, mungkin banyak orang menganggap bahwa konsep ini sederhana sekali. Namun sebenarnya menjadi jawaban atas banyak persoalan modern saat ini. Seperti kesehatan manusia, kerusakan lingkungan, penggunaan antibiotik yang berlebihan, hingga hubungan manusia dengan alam yang boleh dibilang makin jauh. Mengapa kesejahteraan hewan itu penting? Selama bertahun-tahun, industri peternakan modern berkembang dengan sistem yang mengajarkan kuantitas. Banyak ayam yang dipelihara dalam kandang sempit, tanpa ruang gerak, tanpa sinar matahari cukup, dan sering mengalami stres akibat kepadatan yang terlalu tinggi. Nah, ayam yang stres cenderung lebih mudah sakit. Akibatnya, penggunaan antibiotik dan bahan kimia menjadi tinggi. Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak hanya berdampak kepada hewan tentunya, tetapi juga pada kita, manusia yang mengkonsumsi produk itu. Jadi, di Rumah Hijau Bali kami memilih jalan yang tentu berbeda. Kami percaya bahwa kesejahteraan hewan bukan sekedar tren, tetapi sebuah tanggung jawab moral dan ekologis. Ayam yang hidup dengan nyaman akan memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik, perlakuan alami yang sehat, dan menghasilkan. Nah, ini kalau perlakuan alami yang sehat ini akan menghasilkan telur yang berkualitas lebih baik juga buat kita konsumsi. Nah, karena itu kami membangun sistem peternakan yang memperhatikan kebutuhan dasar daripada ayam-ayam kami. Ruang gerak yang cukup, udara yang segar, dan sinar matahari, dan tentunya ada pakan alami dan air bersih, ya. Jadi lingkungan yang tidak membuat ayam itu stres, perawatan yang penuh perhatian. Nah, ayam-ayam di Rumah Hijau Bali dibiarkan hidup lebih alami. Mereka dapat bergerak bebas, mencari makan, berinteraksi sesamanya, dan menikmati lingkungan yang lebih dekat
dengan habitat alaminya. Inilah yang kami sebut dengan peternakan ayam gembira, di mana ayamnya bahagia, telurnya berkualitas, dan tentu banyak penelitian menunjukkan bahwa tingkat stres pada hewan sangat mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan. Nah, ayam yang hidup dalam tekanan terus-menerus dapat menghasilkan telur dengan kualitas yang kurang optimal. Sebaliknya, ayam yang sehat dan tenang cenderung menghasilkan telur yang lebih baik secara alami. Telur dari ayam gembira ini memiliki karakteristik yang tentu berbeda dengan kompetitor kami, ya, atau telur konvensional yang ada di pasaran. Kuning telur lebih cerah alami, teksturnya lebih padat, aromanya segar, nutrisinya juga lebih baik. Diproduksi tanpa tekanan berlebihan. Kami tidak hanya menjual telur, kami menjual sebuah filosofi hidup bahwa makanan yang baik berasal dari proses yang baik juga. Inilah peternakan ayam gembira yang kami kembangkan saat ini. Jadi saat seseorang membeli telur dari Rumah Hijau Bali, mereka sebenarnya sedang mendukung sistem peternakan yang lebih manusiawi, lebih ramah lingkungan, dan lebih berkelanjutan. Peternakan yang menyatu dengan alam. Jadi konsep ayam gembira tidak berdiri sendiri. Di Rumah Hijau Bali, peternakan menjadi bagian dari sistem pertanian yang terintegrasi. Nah, kotoran ayam tidak kami anggap sebagai limbah. Kami mengolahnya menjadi pupuk organik untuk tanaman. Contohnya seperti ini, ya. Jadi sisa dapur dan hijauan kami manfaatkan kembali sebagai dari sistem pakan alami. Salah satunya adalah kami budidaya maggot. Air hujan, nah ini yang paling penting. Air hujan ditampung untuk mendukung kehidupan di peternakan. Semuanya saling terhubung. Inilah prinsip zero waste yang kami jalankan. Tidak ada yang benar-benar menjadi sampah. Jadi kita kelola semuanya dengan bijak sehingga menghasilkan value yang lebih baik untuk mendukung terintegrasinya peternakan dan pertanian. Kami percaya alam sudah memberikan contoh sempurna. Jadi di alam tidak ada limbah yang terbuang sia-sia. Semua kembali menjadi sumber kehidupan baru. Karena itu, Rumah Hijau Bali mencoba menghadirkan kembali kearifan tersebut melalui peternakan dan pertanian yang harmonis. Mengembalikan hubungan manusia dengan alam. Hari ini banyak anak-anak tumbuh tanpa mengenal dari mana makanan mereka berasal. Mereka hanya melihat telur di supermarket tanpa pernah melihat alam ayamnya. Padahal ketika manusia kehilangan hubungan dengan alam, manusia juga perlahan kehilangan rasa syukur. Nah, melalui peternakan ayam gembira yang kami kembangkan saat ini, kami ingin mengedukasi masyarakat, terutamanya anak-anak muda, bahwa pangan bukan sekedar komoditas ekonomi. Pangan adalah hasil dari hubungan antara manusia, hewan, tanah, air, dan alam semesta. Ketika kita memperlakukan alam ini dengan baik, alam juga memberikan hasil terbaik untuk kehidupan kita. Karena itu, kami di Rumah Hijau Bali sering membuka ruang edukasi bagi masyarakat. Buat anak-anak, sekolah, komunitas, dan generasi muda agar mereka bisa belajar langsung tentang
peternakan berbasis kesejahteraan hewan. Pertanian yang organik, pengolahan limbah, konsep zero waste, dan pentingnya menjaga lingkungan, ketahanan pangan keluarga. Jadi kami ingin membangun kesadaran bahwa masa depan pangan tidak hanya soal produksi besar-besaran, tetapi juga soal keberlanjutan. Nah, inilah poin yang kami jalankan di sini di Rumah Hijau Bali. Tantangan menjalankan peternakan berbasis kesejahteraan hewan ini. Jadi, menjalankan peternakan seperti ini yang kami lakukan saat ini tentu tidak mudah. Jadi, dibutuhkan biaya lebih besar, tenaga yang lebih banyak, dan tentu kesabaran yang lebih tinggi. Peternakan berbasis animal welfare tidak bisa hanya mengejar keuntungan cepat. Kami harus memastikan ayam-ayam kami benar-benar hidup dengan baik. Kadang hasil produksi tidak sebanyak sistem internship modern. Namun kami percaya kualitas jauh lebih penting daripada sekedar kuantitas. Tantangan lain adalah edukasi kepada masyarakat. Masih banyak orang memilih produk hanya berdasarkan harga termurah tanpa memahami proses yang ada di baliknya. Padahal ketika membeli produk murah dari sistem yang tidak sehat, sebenarnya ada harga lain yang dibayar. Kerusakan lingkungan misalnya, penderitaan hewan misalnya, resiko kesehatan untuk kita. Begitu juga hilangnya keseimbangan alam. Karena itu kami terus mengedukasi masyarakat bahwa membeli produk lokal dan beretika adalah bentuk dukungan terhadap masa depan yang lebih baik untuk anak cucu kita. Jadi kesehatan manusia berawal dari cara kita memperlakukan hewan. Ada hubungan yang sangat erat antara kesehatan manusia dan kesehatan hewan. Jadi jika hewan itu kita pelihara secara buruk misalnya, penuh stres ayam-ayam kita dan bergantung pada bahan kimia untuk pengobatan, maka dampaknya juga bisa kembali kepada kita, kembali kepada manusia. Sebaliknya, ketika hewan hidup lebih sehat, dapat makanan alami, produk pangan yang dihasilkan juga tentu lebih baik. Rumah Hijau Bali percaya bahwa makanan seharusnya menjadi sumber kesehatan, bukan sumber penyakit. Karena itu kami berusaha menghadirkan pangan yang lebih alami, lebih jujur, dan lebih bertanggung jawab. Jadi kami ingin masyarakat kembali memahami bahwa kualitas makanan tidak hanya dilihat dari tampilan luar, tetapi juga dari proses di baliknya. Nah, ada yang perlu saya sampaikan, filosofi ayam gembira bukan sekedar nama. Ia adalah simbol. Jadi ia adalah simbol bahwa kehidupan yang baik akan menghasilkan energi yang baik pula. Filosofi ini sebenarnya bisa diterapkan dalam kehidupan manusia juga. Ketika manusia hidup penuh tekanan stres dan jauh dari alam, kesehatan fisik maupun mental bisa terganggu. Namun, ketika hidup lebih seimbang, dekat dengan alam, maka makanan yang sehat dan menjalani hidup dengan rasa syukur, maka kualitas hidup juga akan meningkat. Ya, jadi peternakan ayam gembira
mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan hanya milik manusia. Jadi semua makhluk hidup berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Mengajak masyarakat menjadi bagian dari perubahan. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Nah, ketika masyarakat mulai memilih produk dari peternakan yang peduli kesejahteraan hewan, maka perlahan sistem pangan juga akan berubah. Dengan membeli telur dari ayam gembira misalnya, masyarakat ikut mendukung peternakan beretika, mengurangi eksplorasi terhadap hewan, mendukung pertanian berkelanjutan, mendukung petani atau peternak lokal, dan menjaga lingkungan, mendukung pangan sehat untuk keluarga kita yang tercinta. Jadi kami percaya ketika konsumen memilih kekuatan besar untuk menentukan arah masa depan pangan. Jika semakin banyak orang peduli pada proses produksi makanan, maka semakin banyak pula peternakan yang akan berubah menjadi lebih baik. Membangun ketahanan pangan dari desa kita. Inilah yang menjadi cita-cita saya atau impian saya. Bagaimana ke depannya kami bisa membangun ketahanan pangan itu dari desa. Jadi Rumah Hijau Bali juga percaya bahwa desa memiliki peran penting dalam ketahanan pangan Indonesia. Melalui peternakan kecil yang sehat dan berkelanjutan, masyarakat desa sebenarnya bisa menjadi kuat secara ekonomi sekaligus menjaga lingkungan. Kami ingin membuktikan bahwa peternakan tidak harus merusak alam. Justru peternakan bisa menjadi bagian dari solusi. Solusi untuk mengolah limbah organik, solusi untuk menghasilkan pupuk yang lebih alami, ya, atau pupuk organik, solusi menyediakan pangan yang sehat, solusi membuka lapangan kerja, dan solusi menjaga keseimbangan ekosistem. Konsep seperti ini sangat penting untuk masa depan, terutama di tengah tantangan perubahan iklim dan krisis pangan global. Harapan untuk generasi muda mendatang atau generasi mendatang, kami bermimpi suatu hari nanti semakin banyak anak muda tertarik kembali ke dunia pertanian dan peternakan. Itulah cita-cita kami. Kami ingin mereka kembali ke dunia pertanian dan peternakan untuk anak-anak muda, ya. Jadi bukan dengan cara lama yang merusak alam, tapi dengan pendekatan yang baru, yang lebih sadar lingkungan dan penuh nilai kehidupan. Itulah keinginan kami untuk mengajak anak-anak muda mau jadi petani. Jadi peternakan modern seharusnya tidak hanya berbicara tentang teknologi, tetapi juga empati. Karena masa depan bumi tidak hanya ditentukan oleh kejanggihan manusia, tapi juga oleh cara manusia memperlakukan alam dan makhluk hidup lainnya. Nah, sebagai contoh di sini di Rumah Hijau Bali ingin menjadi bagian kecil dari perubahan itu. Kami ingin menunjukkan bahwa peternakan bisa berjalan berdampingan dengan cinta terhadap lingkungan. Kami ingin membuktikan bahwa keberhasilan bukan hanya soal keuntungan ekonomi, tetapi juga tentang manfaat bagi alam, manusia, dan kehidupan secara keseluruhan. Jadi di setiap telur yang dihasilkan ayam gembira ada cerita tentang kehidupan yang dijaga dengan penuh perhatian. Ada tanah yang dirawat, ada air yang dihargai,
ada hewan yang diperlakukan dengan kasih sayang, dan ada harapan untuk masa depan yang lebih sehat. Jadi, peternakan ayam gembira bukan sekedar usaha ternak. Ini adalah gerakan kecil untuk mengembalikan keseimbangan antara manusia dan alam ini. Karena kami percaya sekali ketika hewan hidup bahagia, alam tetap terjaga dan manusia makan dengan lebih sehat, maka disitulah kemakmuran sejati dimulai. Baik, itu aja untuk hari ini. Mohon maaf sedikit panjang penjelasan tentang kenapa kami sebut dengan peternakan ayam gembira. Dan inilah konsep yang kami jalankan. Dan kami terus menggaungkan dan mengedukasi masyarakat, terutama anak muda, bagaimana anak muda mau menjadi petani dan anak muda mau mengolah tanahnya. Ayo, jangan langsung ke kota, tapi mari kita manfaatkan kearifan lokal yang ada di desa kita. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga di konten atau di episode hari ini memberikan inspirasi dan semoga bisa menginspirasi. Itu aja dari sini, dari kami. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam hijau.